Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua FA. Di video kali ini kita akan membahas seputaran cryptocurrency lagi ya guys ya, yaitu berupa Bitcoin. Kita langsung saja ke CoinMarketCap terlebih dahulu. CoinMarketCap hari ini berada di angka kurang lebih 1,63 triliun US dollar atau turun sekitar 8,49% di 24 jam terakhir. Diduduki peringkat pertama Bitcoin dengan penurunan 9,54%. Di harga sekarang kurang lebih 35.482 US dollar ya guys. Jadi hari ini market crypto sedang berdarah ya guys. Di peringkat kedua ada Ethereum dengan penurunan kurang lebih 9,1 US dollar. Diduduki peringkat 2 Ethereum dengan penurunan kurang lebih 9,01%. Di harga sekarang 2.649 US dollar. Ada BNB dengan penurunan 7,56% di 24 jam terakhir. Ada juga XRP dengan penurunan 6,30% di 24 jam terakhir. Di peringkat ketujuh ada Solana di harga sekarang 80,74 US dollar atau turun kurang lebih 11,43% di 24 jam terakhir. Disusul Terra Luna dengan penurunan 7,30% di 24 jam terakhir. Ada Cardano dengan penurunan 9,83% di 24 jam terakhir. Di sini di peringkat 10 dan 11 diduduki oleh stablecoin ya guys. Di 10 ada Terra USD atau UST. Di peringkat 11 ada Binance atau BUSD. Jadi Terra USD ini naik sangat pesat ya guys. Jadi market crypto hari ini kurang lebih penurunannya sangat ya lumayan ya guys. Di harga di kisaran 6% sampai 9% ya guys, hampir 10%. Dengan penurunan terbanyak yaitu diduduki oleh Cardano dengan penurunan 9,83% ya guys. Nah, pertanyaannya kan kenapa hari ini market cryptocurrency turun? Nah, pertanyaannya hari ini ya kenapa market crypto turun begitu drastis ya guys? Sebenarnya gini guys, penurunan segini nah pertanyaannya kan kenapa market crypto hari ini berdarah ya guys ya. Jadi kita hari ini akan sedikit mengulas yaitu US dollar index ya guys, atau US dollar mata uang di Amerika Serikat atau dunia lah, bisa dibilang dunia US dollar. Kita akan sedikit melihat ya guys. Kita langsung saja ke chartnya Bitcoin. Nah, untuk time frame daily ya guys, kita lihat dari time frame weekly terlebih dahulu. Di time frame daily Bitcoin, oke, kita mulai dari time frame weekly terlebih dahulu ya guys. Di time frame weekly masih terlihat ya guys, di sini Bitcoin masih bergerak di sebuah channel di sini. Jika kita zoom, sebenarnya ini cuma membuat wick ke bawah ya guys di sini untuk pergerakan Bitcoin.
dia meretest area Fibo minus 0,236 sampai minus 0,382 nya ya guys, kurang lebih di harga 33.000 sampai 35.000. Nah di sini kan ada wick di sini guys, dia terlihat terpantul. Di sini juga Bitcoin masih terlihat bergerak di sini. Untuk PR-nya Bitcoin di time frame weekly yaitu mempertahankan area channel di sini ya guys. Channel di sini. Dan di sini juga kebetulan ada Fibo minus 0,2-nya di area sini, kurang lebih 35 ribuan. Untuk potensi kenaikan dari Bitcoin sendiri yaitu Bitcoin terpantul di area sini di support channel yang bawah, atau bisa juga di harga sini ya guys, kurang lebih di 35.300-an. Dia akan terpantul ke sini. Ini untuk potensi kenaikan ya guys. Untuk potensi penurunan Bitcoin di time frame weekly, dia akan close candle di sini lalu akan melanjutkan penurunan ke bawah. Seberapa jauh penurunannya? Kemungkinan yang pertama yaitu dia akan meretest ke area 33.800-an di area sini. Jika area sini jebol, kemungkinan dia akan meretest kurang lebih di harga 31 ribuan US dollar di area sini. Kita lanjut ke time frame daily. Nah, di time frame daily kita masih bergerak di sini ya guys. Di sebuah channel yang sini. Di sini masih dia meretest area 35 ribuan yang bertepatan di Fibo minus 0,2-nya. Jadi jika kemungkinan penurunannya yaitu yang pertama, Bitcoin harus close candle di bawah sini ya guys, di bawah channel yang sini. Lalu dia akan melanjutkan penurunannya ke sini. Ingat guys, di sini ada sebuah bear flag. Di sini ya guys. Di sini ada sebuah bear flag, jadi kemungkinan turunnya itu lebih besar. Dan Bitcoin untuk time frame daily, dia yang kedua yaitu dia udah close candle di sini ya guys. Di sini ada channel dan dia udah close di sini. Lalu sekarang meretest area di sini ya guys, dan mencoba mempertahankan channel support channel yang bawah sini. Untuk potensi kenaikan dari Bitcoin sendiri yaitu dari sebuah channel di sini dia akan kelihatan fake out, lalu dia akan reversal. Untuk target pertama yaitu dia akan meretest garis yang tengah di sini ya guys. Garis di sini dia akan meretest ke sini. Jika di sini juga jebol, dia akan meretest ke area Fibo 0,2 sampai 0,3-nya ya guys. Di sini Fibo 0,2 0,3-nya saya dapatkan dari analisa yang sebelumnya. Bisa kalian cek di video sebelumnya yaitu tentang berita Bitcoin. Kita lanjut ke time frame yang lebih kecil. Di time frame 4 hourly chart, di sini terlihat lebih jelas ya guys. Untuk Bitcoin sendiri, di sini kita bisa tarik dari sini. Kurang lebih seperti ini ya guys. Dia udah breakdown dari channel di sini support yang bawah. Lalu dia akan meretest ke arah sini. Kita akan ukur penurunannya dari sini ya guys. Dari high sini kurang lebih
ke low sini, kita copy, ke area sini ya guys. Berarti potensi penurunnya kurang lebih ke area 33 ribuan ya guys di Fibo di sini. Di Fibo minus 0,3 nya. Kita lanjut ke time frame yang lebih kecil, di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam Bitcoin masih belum ada indikasi ya guys. Kemungkinan dia akan nge-retest setelah penurunan yang tajam, dia akan meretest ke area sini ya guys, trendline sini. Dan semoga dia bisa close candle di sini lalu membuat semacam invert head and shoulders lalu melanjutkan rally ke atas. Atau bisa juga dia meretest area sini lalu membuat double bottom, lalu dia juga bisa melanjutkan reversal ke atas ya guys. Nah, di video kali ini gua akan sedikit membahas ya guys US dollar index. Nah, untuk US dollar index sendiri di sini ya guys, dia melanjutkan reversal setelah breakout dari channel di sini ya guys, ke sini. Kenapa saya membahas US dollar index? Karena pengaruhnya untuk market kripto dan stock market itu sangat berpengaruh ya guys. Jika US dollar index di sini naik, kemungkinan besar Bitcoin dan altcoin lainnya akan mengalami koreksi ya guys. Di sini bisa terlihat Bitcoin US dollar index dia naik ke Fibo satunya yang saya tarik dari sini, di sini sampai low di sini ya guys. Kemungkinan jika US dollar index close candle weekly di area atas ini, kemungkinan dia akan melanjutkan reversal ke atas ya guys. Tapi ingat ya guys, di sini ada RSI, kita bisa perbesar. Untuk US dollar index sudah terlalu di atas atau oversold di sini, overbought di sini ya guys. Sudah over dari sini garis ini. Kemungkinan dia akan turun sedikit ya guys untuk merefresh RSI-nya itu lebih besar, lalu dia akan melanjutkan kenaikan lagi. Jadi kemungkinan besar setelah dia close candle di area sini dia akan konsolidasi di sini sambil merefresh RSI-nya ya guys di sini, lalu dia akan naik ke atas. Nah, jika itu yang terjadi guys, Bitcoin dan altcoin lainnya kemungkinan besar akan melanjutkan koreksinya. Kita lihat ke time frame daily untuk US dollar index. Nah, di sini terlihat ya guys, dia masih konsolidasi di sini. Di sini juga ada wick. Jika kita perbesar, di sini kita lanjut ke time frame yang lebih kecil. Di 4 hourly chart kita bisa tarik dari sini, lalu dari sini ke sini. Nah, jika US dollar index close candle di time frame 4 jam di atas ini ya guys, kemungkinan dia akan rally ke atas. Cuman di sini terlihat ada reject yang sangat dalam ya guys untuk US dollar index. Di sini ada candle merah yang sangat panjang. Di sini
Ini menandakan seller di area sini sangat kuat ya guys untuk US dollar index. Kemungkinan terdekatnya dia akan meretest ke area sini ya guys. Di sini juga ada support, ini jadi resisten. Untuk lebih jelasnya kita bisa tarik dari low di sini ya guys, dari lower di sini ke high-nya di sini. Jadi kemungkinan dia akan ngeretest area Fibo 05 dan 06-nya ya guys, di kurang lebih di sini. Di area sini sampai sini. Harapan kita yaitu US dollar index close candle di bawah sini dan melanjutkan penurunan untuk meretest area Fibo 1-nya dan trendline support yang bawah sini ya guys. Harapan kita seperti itu. Karena apa? Karena jika US dollar index turun, kemungkinan besar Bitcoin dan altcoin lainnya akan reversal ke atas ya guys. Jadi sekian analisa Bitcoin untuk hari ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya guys, biar tidak ketinggalan video terbaru seputar cryptocurrency. Jangan lupa share, like, dan komen ya guys. Terima kasih. See you.